Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Id Invaded. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Setelah tahu kasusnya kemarin terhubung dengan kasus pembunuhan yang menewaskan anak dari Nari Hisago, Matsuoka mengunjungi markas si Challenger. Di dalam sana udah sepi, yang tertinggal cuma tanda kematian si Challenger aja, yang habis dibunuh sama si Nari Hisago. Mungkin saking kesalnya dia, Matsuoka mencoba mendeteksi supaya mendapatkan informasi, terus ke arah bawah tanah. Dan di sana terdapat arena si Challenger untuk menghabisi korbannya. Setelah semuanya udah didapatkan, Momoki bakalan memasukkan si Hondo Machi ke dalam idolnya si Nari Hisago, sekalian untuk menguji kemampuannya. Momoki juga bertujuan menguak kasus keluarganya si Nari Hisago. Tak lama Hondo Machi pun masuk ke sana. Di sana terdapat banyak banget angka-angka dan paling menyeramkannya disertai petir pula. Hondo Machi kagak bisa kabur dari sana, dikarenakan tangannya keborgol sama si Kaeru. Tak lama dia ingat siapa dirinya, yaitu Hijirido Mio. Dia baru ingat kalau tugasnya adalah memecahkan kasus si Kaeru, lalu di sana pun ada si Nari Hisago. Di sisi lain si Inuma ditahan di depan si Fukuda. Di sana dia meminta keterangan tentang lubang yang Fukuda kasihkan kepada orang lain, terutama orang yang dia cintai. Tapi sayangnya dibunuh sama si Hondo Machi, dan juga di situ Nari Hisago merasa frustasi kalau Hondo Machi masuk ke dalam id-nya, karena dialah yang bisa mengatasinya sendiri. Mio mencoba menyelidiki nomor-nomor yang ada di sana dan juga datangnya petir tersebut. Ketika dia hitung-hitung, ternyata petir itu muncul setiap 9 detik sekali. Dan juga petir tersebut bukan asli, jadinya tempat yang terkena petir kagak bakalan terkena lagi. Akhirnya warga yang tadinya rame jadi pada diem. Mio pun berpindah tempat untuk mencari petunjuk lain. Di sana dia melihat ada keluarganya si Nari Hisago yang nampak lagi mencari bapaknya. Si Mio pun memberitahu caranya untuk bertahan hidup. Lalu dia meneruskan kembali perjalanannya hingga akhirnya dia menemukan kokpit di sana. Momoki merasa aneh. Dengan semua ini ada id di dalam id. Pas dia cek kokpit tersebut sedang dipakai sama orang bernama Asukai Kiki, yang mana itu korban terakhir si Challenger yang sempat Momoki tolongin. Kini dia mencari-cari dan dikagetkan sama namanya itu. Momoki menyuruh untuk mengeluarkan si Hondo Machi. Namun tak lama ada yang datang. Mereka tiba-tiba aja menuduh si Momoki sebagai pelaku pembunuhan berantai dan menuduh kalau dialah John Walker-nya. Terlihat di depan rumahnya terdapat mayat, yang mana itu orang yang telah membuat Mizu Hanome. Rekan-rekannya kagak percaya. Momoki menyuruh Hondo Machi buat keluar. Cuma udah kagak bisa lagi. Lalu Togo ditugaskan untuk menggantikan si Momoki dan kembali bekerja seperti biasa. Pas sama mereka ditelusuri lagi, angka-angka yang tadi ternyata menuju ke tanggal yang mana itu kematian anaknya si Nari Hisago. Di sisi lain Nari Hisago diajak bicara sama si Togo. Nari Hisago udah tahu apa yang mau disampaikan sama si Togo. Dan kagetnya dia mendengar kalau si Momoki tertangkap atas tuduhan kalau dia pelaku kejahatan yang lagi mereka telusuri selama ini. Terus Togo memberikan buktinya. Di situ Nari Hisago merasa ada yang janggal dan dia meminta untuk dimasukkan kembali ke dalam id. Setelah itu rekan-rekan yang lain memeriksa data tentang si Asukai Kiki di dalam berkas-berkas milik si Momoki. Di sana terbukti Momoki menyelidiki si Asukai Kiki ini sendirian. Di sisi lain Fukuda dimasukkan ke dalam id untuk menolong si Hondo Machi yang masuk ke dalam id lagi. Tapi dia terlihat seperti bukan detektif cerdas dan mati beberapa kali. Hingga akhirnya Togo sudahi, namun dia udah menyiapkan id yang lain buatnya. Sementara itu si Matsuoka menguji rumah Momoki. Di situ dia menemukan kejanggalan. Hayasura memberitahu Togo untuk masuk ke id milik si Momoki, karena di sana terdapat kokpit juga. Tapi dia meminta 2 orang buat masuk ke sana. Alhasil si Fukuda dan Nari Hisago kerjasama di dalam id untuk menjadi detektif cerdas. Sebelum dimasukin, si Fukuda banyak omong dulu dan menceritakan tentang cerita 2 detektif dalam satu misi. Yang mana dalam cerita tersebut ada 1 detektif yang berkhianat.
Apa mungkin mereka berdua juga bakalan kejadian hal yang sama? Setelah ngomong-ngomong, mereka berdua pun dimasukkan ke dalam id milik Momoki. Tempatnya itu berada di gurun pasir gitu. Lalu mereka berdua tentunya kagak bakalan kenal. Untungnya ada si Kaeru. Jadilah mereka tahu satu sama lain, nama sendiri dan mempunyai tujuan yang sama. Hingga akhirnya mereka kerjasama. Nah, di sana Sakaido merasa curiga dengan jam tangan yang mereka pakai itu kagak ada. Kemungkinan ada orang yang menjamretnya. Mereka sebenarnya tinggal mengikuti jejak si pelakunya. Cuma Sakaido masih mau menyelidiki si Kaeru dulu. Lalu karena kagak ada air, takutnya dehidrasi, Sakaido menggunakan cara mengencingi bajunya supaya bertahan lebih lama lagi. Anaido udah kagak tahan sama baunya. Anaido masih terus pengen langsung aja ke arah pelakunya. Karena maksa-maksa dia pun pergi sendirian mengikuti jejak tersebut. Sedangkan Sakaido masih berada di tempat itu. Di tengah perjalanan si Sakaido pun ikut dengan si Anaido. Mereka berdua sedikit ngobrol-ngobrol hingga akhirnya kagak sengaja Sakaido terjatuh ke dalam sebuah pasir hisap yang hampir saja membuatnya tenggelam. Anaido memberitahu untuk tidak banyak bergerak. Dia juga mencampurkan tentang pasir itu dengan kehidupan yang lain. Sesudahnya mereka lanjut lagi dan kali ini mereka berdua bertemu dengan pencopet jamnya yang terhisap pasir yang sama macam tadi. Tak lama juga Sakaido secara mengejutkan menemukan kokpit lagi. Mereka langsung bersihin dan ketika dilihat yang lagi beroperasi lagi-lagi Asukai Kiki. Si Sakaido pun mengambil resiko untuk mencoba alat tersebut selama 10 menit. Kalau udah si Anaido harus memencet keluar. Akhirnya Anaido mau dan akan mencoba bertahan dalam waktu segitu. Pas mau masuk malah si Momoki mencoba menghentikannya untuk tidak masuk ke sana karena berbahaya dan semua itu hanyalah jebakan. Tak lama Sakaido terbangun, dia berada di kamar gitu dan dia pun tidak asing melihat atapnya. Tak lama istrinya datang, ini udah kayak membawanya ke masa lalu. Terus di situ pun ada anaknya. Karena dia ingat waktunya cuma 10 menit, dia pun mencoba memaksimalkan waktunya itu. Namun setelah lewat dari itu tidak terjadi sesuatu. 10 menit di id beda dengan di tempat tersebut. Terus di sana Sakaido melihat ada berita tentang si Challenger yang membunuh dengan cara duel. Kalau di dunia nyata anaknya lah yang menjadi korbannya. Setelah itu si Sakaido pergi ke tempat kerjanya. Sesampainya di sana bukannya ikutan rapat, dia malah balik lagi. Lalu disusul sama si Momoki. Sakaido membawa si Momoki ke tempat Challenger berada. Dia ingat semua kalau dia dulu pernah ke sana. Ketika udah bertemu, kali ini Sakaido bakalan duel layaknya seorang pria. Akhirnya dia diizinkan buat masuk dan menerima tantangannya. Di situ terjadilah duel yang amat kagak ada ampun pokoknya. Hingga akhirnya dimenangkan oleh si Sakaido. Itu pun dibantu oleh pistol. Tak lama Momoki datang, lalu Sakaido menyuruhnya untuk memeriksa bawah tanah. Di sana terdapat cewek seperti si Kaeru yang udah jadi korban daripada si Challenger ini. Tapi pas ditanya namanya, dia adalah Asukai Kiki. Dia pun pingsan di sana. Ketika si Sakaido udah siuman, dia pun menemui korbannya tadi, yaitu Asukai Kiki. Sakaido melihatnya macam Kaeru, tapi si Kiki ini kagak tahu apa itu id dan Miju Hanome. Terus dia juga diberikan mimpi yang sangat nyata. Itulah kebiasaan si Kiki yang bisa tiba-tiba memberikan mimpinya kepada orang lain. Sakaido kagak ngerti ini dunia apaan yang katanya si Sakaido telah masuk ke mimpinya si Asukai Kiki. Sebentar lagi bakalan ada sesuatu. Di sisi lain ada seseorang yang melakukan kejahatan dengan mengambil kulit wajah manusia. Lalu target selanjutnya adalah si Kiki ini. Cuma di sana si Sakaido menghalanginya. Tapi tiba-tiba aja orangnya jadi hilang. Yang katanya itu orangnya udah terbangun. Berarti benar semuanya cuma mimpi. Tak lama Sakaido pun terbangun. Di situ terdapat istri dan juga anaknya yang nampak khawatir. Lalu setelahnya dia kembali ke kamar si Asukai Kiki. Ini mereka udah kenal karena ketemu di dalam mimpi semalam. Jadinya ada mimpi di dalam mimpi, mungkin ini ya. Terus di sana mulai terbongkarlah kalau Asukai Kiki menerima serangan ketika dia mimpi saja. Jadi setiap mimpi semuanya hal-hal seperti itu. Secara bergantian dan lebih parahnya lagi, Asukai Kiki bisa merasakan apa yang dia impikan. Kan horor ya. Dan Kiki pun tahu penyebab semuanya gara-gara si John ini. Terus setelah kemarin Challenger dikalahkan, dia agak sedikit tenang.
Alhasil Sakaido bakalan menghajar si tukang mengambil wajah orang. Sebelum dia masuk ke dalam mimpinya si Kiki, Sakaido datanginlah orangnya dan membongkar semuanya kalau dia melakukan seperti itu karena si John. Dia pun marah di sana. Sakaido pun langsung mengeksekusi orang itu. Tak lama Sakaido yang lagi tidur terbangun karena bermimpi istrinya bunuh diri di kamar mandi. Sedangkan Sumuku anaknya habis lihat kembang api. Jadi belum sempat ke sana. Sakaido bakalan menyelamatkan si Kiki kali ini. Penjahat tadi pun udah Sakaido kalahkan dengan menggantungnya. Setelah itu Sakaido kembali menjenguk si Kiki. Kini dia menanyakan mimpi tentang kembang api yang sebelumnya terjadi kemarin. Ketika anaknya pergi melihat dan di mimpi si Kiki itu udah beberapa hari yang lalu. Dia rasa Kiki bisa memimpikan masa depan. Dia tidak tahu persis tapi itu sering terjadi. Sakaido juga udah membunuh beberapa orang di mimpinya si Kiki. Cuma katanya mimpi tersebut perlahan nanti bakalan kembali lagi, jadi percuma aja gitu. Setelah beberapa bulan berlalu, Sakaido dan Momoki kini menjenguk si Kiki lagi. Napas ke kamarnya, di situ terdapat dokter yang digambarkan telah dibunuh sama si Momoki. Dia lagi masangin helm, entah fungsinya buat apaan. Dan tiba-tiba aja dia pergi setelah kedatangan mereka berdua. Lalu Momoki pun menghampiri orang itu. Sedangkan mereka berdua ngobrol. Kali ini tubuh Kiki udah makin lemah macam itu. Sakaido udah membunuh semua penjahat yang berada di mimpinya. Tapi ya gitu, yang namanya mimpi masih bisa terulang lagi. Sakaido masih belum dapat petunjuk tentang si John Walker. Di tengah itu si Kiki meminta si Sakaido untuk membunuhnya saja. Dengan terbunuhnya si Kiki, dia nanti bisa aman dan tidak memimpikan hal-hal yang buruk lagi. Tapi Sakaido seorang polisi kagak bisa melakukannya. Kiki berpikir kalau dia berbahaya buat semua orang. Dengan pikirannya saja dia bisa membahayakan dunia ini. Sakaido kagak bakalan langsung ambil kesimpulan. Dia tetap mau cari cara biar bisa nolong ini anak. Pas beberapa bulan kemudian, si Momoki nelpon Shinari Hisago kalau si Kiki ada yang nyulik. Semua penjaga suster pada pingsan kagak jelas. Ada yang baru sadar. Menurut keterangan mereka mengalami mimpi yang buruk. Dari sini Sakaido yang udah tahu kekuatan si Kiki seperti itu, dia memilih untuk diam dan tidak memberitahunya. Besoknya Sakaido pergi bersama si Momoki. Di tengah perjalanan dia melihat ada seseorang yang mirip banget dengan yang di id pertama, yaitu idnya si Fukuda. Dari situ dia mulai ingat dengan kasus si Fukuda. Akhirnya dia mencoba ke tempat tersebut, namun tiba-tiba aja ada si Hondomachi. Mereka berdua terkejut bisa bertemu di tempat yang sama. Di situ mereka berdua memperdebatkan tempat yang kini mereka injak, antara id atau bukan. Sakaido kekeh kalau tempat tersebut adalah dunia nyata. Namun pas tahu Hondomachi di situ baru 20 menit dan ketika Sakaido melihat tanggal di HP-nya, dia kaget kalau Sakaido diam di sana udah setahunan lebih. Lalu suasana di kota tersebut pun berubah. Sakaido kagak percaya. Tak lama dia ingat sama keluarganya. Diteleponlah istrinya. Nampak anak dan istrinya pun baik-baik saja. Terus dia baru ingat kalau seharusnya tanggal yang dia lihat sekarang itu anak sama istrinya udah kagak ada di hidupnya. Di situ dia mulai sadar kalau ini bukanlah dunia nyata. Karena yang nyata itu anaknya dihabisi Challenger dengan kejam dan istrinya depresi lalu bunuh diri di kamar mandi. Sakaido amat sangat sedih mengingat semua kejadian itu. Dia dikasih kesempatan untuk bersama-sama lagi di dunia fiksi tersebut. Setelahnya Sakaido mengajak buat menguak siapa si John Walker sebenarnya. Namun tiba-tiba aja waktunya habis, keburu ditekan sama si Anaido karena udah 10 menit. Lalu dia memberikan catatan yang dia tulis kepada si Hondomachi. Di sisi lain dia pun terbangun dari kokpit. Tapi dia tidak mengingat kejadian sebelumnya. Di sana si Anaido gabut nulis angka-angka di kokpit tersebut. Nah Sakaido merasa ada yang janggal kalau si Anaido ini keluyuran. Padahal dia berjanji bakalan ngejagain di sana. Anaido mengecek orang yang tewas di sana. Dan dia menemukan foto yang mana itu foto dirinya bersama keluarga. Ternyata si Anaido atau Fukuda ini mengingat semuanya. Jadi kalau orang masuk ke id kagak ingat siapa dirinya. Kalau Fukuda sangat ingat semuanya. Alhasil dia bongkar Sakaido itu adalah Narihisago. Dan seketika id itu jadi rusak karena mengingat pikiran dunia nyata. Dan korban tadi itu adalah Sakaido. Dan juga sebenarnya tempat itu bukanlah id milik si Momoki. Melainkan tempat sebelumnya yang Hondomachi mendapatkan kokpit.
Sakaido marah-marah, terlebih lagi dia sedang dikendalikan sama si John Walker. Di sisi lain, Togo dan tim kehilangan jejak si Sakaido mau mematikan Miju Hanome-nya pun tidak bisa. Hingga akhirnya mereka mencari tahu cara lain dan petunjuk lain dengan cara mengecek ulang rumah si Momoki yang tadi dicek. Di sana berasa ada yang aneh. Matsuoka pun langsung ke sana. Sakaido udah marah-marah dan hampir aja membunuh si Fukuda. Di situ si Fukuda sebenarnya emang pengen mati. Cuma Sakaido udah tahu kalau itu keinginan si John. Jadinya dia kagak dibunuh. Terlihat Fukuda melirik-lirik angka yang ada di sekitarnya. Ternyata dia terkena penyakit. Namanya apa gitu. Kalau sama angka dia pasti ingat dan membaca semua angkanya. Jadi dia juga tahu titik-titik yang Sakaido inginkan. Dia udah tahu. Pas mereka asik ngobrol, Sakaido kehilangan kokpit yang tadi dia masukin. Di sisi lain pun demikian. Di tempat petir kokpit yang Hondomachi naikin itu kagak ada. Sakaido pun meminta bantuan si Fukuda untuk mencari titik kokpit yang Hondomachi naikin. Karena itu tempatnya masih sama, cuma yang gurun itu tempatnya udah diperbarui. Akhirnya dia menemukannya dan menggali pasir tersebut. Sakaido juga sedikit menceritakan ketika dia berada di id yang sangat mirip sama dunia nyata. Waktu 10 menit di dunia nyata, Sakaido hidup di id tadi bisa setahun lebih. Di sisi lain, Hondomachi pun mencoba menyelidiki apa yang dia dapatkan dari si Sakaido. Dia mencoba berpikir tentang pembunuhan itu yang berujung emang nggak ada yang mati dari semua korban. Dan di sana dia bisa menyimpulkan kalau si John itu dari anggota Kura dan juga dia mengeksekusi bisa setiap hari dalam seminggu. Cuma yang belum Sakaido kunjungi adalah si Fukuda. Alhasil dia memutuskan buat ke sana. Sesampainya di markas Fukuda, dia kagak mau ngajak ribut. Dia cuma minta tanggal dan waktu ketika si Fukuda ini mimpiin si John Walker. Dikasih taulah sama si Fukuda mimpinya. Kalau Fukuda menyuruh untuk membolongi si Asukai Kiki, tapi dia kagak mau. Setelah dapat, Hondomachi kembali menyimpulkan dan melihat lagi tanggal dan jam yang sama. Karena anggota Kura kemungkinan pada kerja ada nah kunjungan ke luar negeri, jadi beda waktu. Akhirnya Hondomachi bisa tahu siapa pelakunya. Di sisi lain, si Matsuoka akhirnya mendapatkan kejanggalan yang terjadi di rumahnya si Momoki. Di sana terdapat foto si Sakaido yang diambil dari dalam selnya. Jadinya dia tadi mendeteksi adanya keinginan membunuh. Karena si Sakaido sebelumnya di dalam sel merasakan demikian. Tak lama si Sakaido pun menemukan kokpit yang Hondomachi masukin. Langsung aja si Fukuda mencet keluar. Berbarengan dengan dia yang udah mengetahui siapa John Walker yang sebenarnya. Dia adalah si Hayasura. Pas muncul si Fukuda menyadarkan si Hondomachi biar ingat siapa dia sebenarnya. Lalu dikasih tahulah kalau si John Walker itu adalah kepala Hayasura. Tapi mereka bertiga tidak cukup sampai di sana. Mereka harus mencari mayat si Kaoru dulu. Nah ini yang bikin si Sakaido bingung. Kekuatan apa yang dimiliki si Asukai Kiki ini. Dan siapa si Kaoru itu. Pas ditemukan akhirnya mereka bisa kedeteksi kembali lalu dipulangkan. Dari situ Hondomachi memberitahu siapa pelakunya. Mereka pada kaget. Pas mau melakukan penangkapan tiba-tiba aja semuanya mati. Dan juga Hayasura mengeluarkan sesuatu yang tak lain itu adalah si Asukai Kiki. Dia menuju keluar. Di sana terdapat penjaga. Mereka auto diberikan mimpi buruk kepada orang-orang yang ada di dekatnya. Di sisi lain Matsuoka menjemput si Momoki yang tahu si Asukai Kiki. Itu orang yang dia cari-cari selama ini ternyata dijadikan Miju Hanome. Sesampainya di dekat Kura, mereka mungkin ke sana karena pasti bakalan pingsan. Momoki pun mempunyai cara. Dia putar balik ke tempat rumah sakit yang pernah Kiki tempati. Sementara itu yang berada di kokpit tidak bisa mendengar siapapun. Tak lama si Hayasura pun masuk dan menembak si Sakaido. Dia meminta maaf atas kematian keluarganya. Dia ngaku-ngaku karena kagak pernah membunuh. Karena dia polisi, padahal semua udah ada bukti kalau dia memanfaatkan orang lain untuk membunuh targetnya. Secara mengejutkan, dia membunuh dirinya sendiri sambil login ke id. Guna supaya dia bisa hidup di dalam id terus. Alhasil dia pun bunuh diri dan masuk ke sana. Sakaido dan Hondomachi cepat-cepat ikut masuk juga. Di sana Fukuda yang mau ikut keburu pingsan karena adanya si Kiki di sekitarnya. Sementara itu Togo dan kawan-kawan masuk ke dalam mimpi si Kiki. Nah di sana mereka baru ingat kalau dulu ketika Kiki keluar dari rumah sakit pun terjadi seperti sekarang ini.
Mungkin pingsan itu gara-gara masuk ke mimpinya si Kiki. Tak lama ada batu yang mengejar mereka. Mereka kagak tahu kalau mati di dunia mimpi bakalan bertahan hidup di dunia nyata atau enggak. Si Hayasura akhirnya sampai di id miliknya sendiri. Di sana terdapat banyak sekali wajah-wajah orang. Di sana juga Sakaido dan Hondomachi udah masuk mendengarkan ocehan si Hayasura. Tak lama dia menghilang menggunakan wajah orang-orang itu. Sakaido mau nggak mau harus mengejarnya. Ternyata mereka dibawa ke suatu tempat gitu. Karena Hayasura melihat Fukuda kagak ikut, dia pun mempunyai ide dan pergi lagi. Hayasura membawa dua orang itu ke id milik si Hondomachi. Dia dibuat ingat dengan dirinya sendiri sama si Hayasura. Kini tinggal si Sakaido yang belum sadar. Untungnya si Hondomachi ditolongin sama si Fukuda. Di id yang sama ada si Inami juga yang ikut bergabung dengan dua orang itu. Sakaido pun kembali ke id-nya dan mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Di sisi lain, Momoki akhirnya mendapatkan helm yang pernah dipakai sama dokter yang pernah mengurusi Kiki. Matsuoka menyita barang tersebut beserta obatnya. Lalu pas Hondomachi kembali ke id milik Hayasura, di sana dia sedikit mengobrol dengan si Fukuda yang sangat pintar. Dia bisa masuk ke dalam id-nya milik si Hondomachi, padahal dia kagak masuk kokpit. Ketika lagi bercanda, Inami menembakkan pistolnya ke arah si Hondomachi. Untungnya Fukuda menolongnya. Dia udah kagak berdaya lagi. Kini semua tiga keinginannya udah terkabulkan. Lalu dia meninggal. Terus si Inami ini masuk ke mimpinya si Kajuta biar bisa bertemu dengannya. Namun Tuhan berkata lain. Baru masuk dia udah ditusuk seperti itu sama si John. Tamatlah riwayatnya di sana. Sakaido pun kembali lagi dengan ingatan yang utuh. Kali ini mereka bakalan menangkap si John Walker itu. Si John masuk ke dalam id yang sangat berbahaya. Sakaido langsung melawan si John itu. Nampak dia kesulitan seperti itu dan sempat diremehkan juga sama si John. Hingga akhirnya si Hondomachi tiba-tiba muncul membawa ikan paus dan memakannya. Namun gak lama si John kembali lagi. Karena di dunia nyata dia udah meninggal, tubuhnya bisa kembali utuh. Namun dia lupa akan topi yang sangat berharga buatnya. Lalu mereka berdua membawa si John ke id yang lain. Di sisi lain, tim Kura masih dikejar-kejar batu. Dan mereka baru ngeh kalau batu tersebut mengejar mereka karena bersuara. Sakaido dan Hondomachi masuk ke dalam id milik si Fukuda. Di sana mereka berdua langsung dihajar sama si John. Pas di bawah sana dengan santainya si John duduk di bangku yang udah tersedia. Dia belum tahu kalau dia udah dijebak sama mereka berdua. Alih-alih diajakin ngobrol sama Hondomachi tentang angka 7. Yang mana itu berhubungan dengan kasus pembunuhan berantai yang menjadi korban ada 7. Dan setelah semuanya udah dilakukan sama si John, cuma ada dua pilihan antara bunuh diri atau ditangkap. Dia juga pasti takut nanti kasusnya bakalan terbongkar. Sebenarnya dia udah menciptakan pembunuhan ke-8. Cuma itu sebagai ajang buat menyalahkan si Sakaido. Sebagai tuduhan melakukan pembunuhan berantai. Setelah itu barulah si Sakaido menghabisi si John dengan melepaskan tangannya, lalu mencekiknya. Yang mengejutkannya adalah ternyata kursi yang diduduki si John itu adalah kokpit milik si Fukuda. Dia udah dipindahkan ke sana lalu dipencetlah tombol untuk masuk ke dalam id. Biar dia bisa tertangkap di id sana. Sementara kini tinggal si Momoki yang berusaha masuk ke dalam gedung menggunakan alat yang dia dapatkan tadi. Sebenarnya dia udah kagak kuat menahan kekuatan si Kiki. Sampai-sampai dia udah mau meninggal kayak gitu. Tapi untungnya berkat bantuan monitoring, terus juga diberikan alat kejut, si Momoki berhasil bertahan dan melanjutkan perjalanannya. Tak lama dia melihat si Kiki di sana. Kiki pun ingat siapa yang mendekatinya. Aku kira beneran bakalan ditembak. Nyatanya kagak. Momoki ngomong-ngomong dulu di sana kalau nanti dia bakalan memberikan tempat yang aman dan juga tidak melukai orang seperti ini. Kiki pun mau kalau dikasih tempat yang tentram seperti itu. Tapi karena semuanya mustahil, Kiki mendingan mati aja dengan menggunakan pistol milik si Momoki. Cuma pas dicobain pelurunya kagak keluar. Momoki kagak bisa melakukan itu karena dia polisi. Kiki udah muak dengan omongan seperti itu. Kiki cuma bisa kembali ke Mijo Hanome lagi untuk bisa tenang. Alhasil dia pun berjalan ke penyimpanan Mijo Hanome-nya. Sebelum masuk, Momoki menjamin kalau nanti bakalan ada orang yang mampu menolongnya. Hingga dia bisa hidup dengan normal lagi.
Iki pun percaya setelah bertemu dengan si Sakaido di mimpinya. Dia akan menunggunya. Setelah kejadian itu semuanya mulai tersadar kembali. Lalu si Sakaido dan Hondomachi dikeluarkan dari inn. Namun di situ si Fukuda masih belum sadarkan diri. Tapi dengan begini kasus pembunuhan berantai John Walker sudah selesai. Masih ada banyak orang yang belum siuman dan masih koma. Organisasi tersebut sangat tertutup. Informasi apapun tidak dipublikasikan. Setelah kasusnya beres, kini ada kasus pembunuhan baru lagi. Hondomachi dan Sakaido jadinya suka menyelidiki bareng-bareng sekarang. Terus kali ini ide yang bakalan mereka injak bakalan beda lagi. Pas masuk animenya pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Bila kalian tidak mengerti jalan ceritanya, silakan nonton sendiri biar mengerti. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane, bye-bye.